Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai materi IPS tentang terjadinya peristiwa pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Di saat itu mereka atau bangsa Jepang mengalami kegoyahan atau goncangan kekuasaan, yang artinya di saat itu pula Indonesia menjadi suatu negara yang tanpa tuan, atau istilahnya negara yang tidak diperbudak oleh bangsa lain, artinya kekosongan kekuasaan. Di saat itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu didengar oleh Sultan Syahrir dan muncul gejolak-gejolak di Indonesia. Artinya di saat kekosongan kekuasaan di Indonesia, para golongan tua dan golongan muda sibuk mencari Soekarno-Hatta untuk dijadikan alat memerdekakan Indonesia. Yang artinya di saat itulah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang dimana Ir Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Mengapa mereka itu diculik atau diasingkan ke Rengas Dengklok? Agar golongan muda segera atau golongan muda memberi arahan kepada Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan menjauhkan kedua pemimpin itu dari pengaruh Jepang. Artinya di saat itu kan memang masih ada orang Jepang atau pemerintah Jepang yang masih berada di Indonesia. Akan tetapi mereka secara de facto mereka tidak bisa memberikan arahan pasti kepada Indonesia, karena mereka juga sudah kalah atau sudah menyerah dengan sekutu. Artinya masa transisi atau masa kekosongan pemerintahan di Indonesia itu masih kosong. Akhirnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawalah ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dia adalah orang Jepang, tetapi dia mempunyai sangat keinginan, yaitu bangsa Indonesia merdeka. Artinya walaupun dia seorang keturunan Jepang atau orang Jepang, dia juga tentara Jepang juga, tetapi dia memiliki keinginan bahwa Indonesia harus merdeka. Makanya di rumah Tadashi Maeda ini atau di rumah Laksamana Muda Maeda ini di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, dia itu memberikan arahan, ayo Indonesia harus merdeka. Maka dari itu yang teks konsep proklamasi yang akhirnya disusun oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, jadi menjadi teks proklamasi, konsepnya itu jadi diketiklah oleh Sayuti Melik. Terus selanjutnya benderanya disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Akhirnya datanglah tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemerdekaan akhirnya dikumandangkan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, membacakan teks proklamasi yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dari teks proklamasi tersebut, pengibar benderanya juga sudah mengibarkan, yaitu Latif Indradiningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Dari makna proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki pengakuan kemerdekaan secara nyata atau de facto, yaitu kedaulatan secara nyata. Ingat ya, de facto. Jadi nanti ada dua pengakuan. Yang pertama secara de facto, yaitu kedaulatan secara nyata terhadap suatu negara oleh negara lain. Nah, makna dari proklamasi ini merupakan penerapan kedaulatan negara, puncak perjuangan bangsa Indonesia, tonggak berdirinya NKRI, serta merupakan awal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan pembaruan hukum yang dimana akhirnya nanti Indonesia diakui oleh dunia.